Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan sebuah proyek sistem informasi penyewaan alat outdoor berbasis web untuk mendukung pengambil keputusan outdoor Matador. Sebelum itu, perkenalkan saya sendiri sebagai ketua kelompok Rifaldi Ramadan dengan NIM 19231027. Saya Sultan Alfred Tobari dengan NIM 19231110. Saya Aditya Rahmat Dhani dengan NIM 19230839. Baik, terima kasih. Jadi dalam proyek kali ini ada latar belakang, yaitu kondisi saat ini pemesanan via WhatsApp untuk di outdoor Matador yang sedang berjalan dan pencatatan masih memakai Excel dan buku manual. Lalu sulit pantau juga untuk status alatnya. Lalu ada laporan butuh waktu yang lama. Lalu belum ada juga sistem pendukung keputusan. Dan resikonya kesalahan pencatatan sangat tinggi karena masih menggunakan metode manual. Lalu ada solusi yang kita bangun untuk proyek kali ini, yaitu dengan sistem berbasis web menggunakan Laravel 10 framework-nya. Lalu ada manajemen data terintegrasi, ada monitoring status alat real time untuk admin, lalu ada laporan otomatis dan terstruktur, dan SPK dengan metode EDAS, lalu ada pengembangan sistem menggunakan metode Scrum. Lalu selanjutnya ada tujuan dan ruang lingkup. Pertama ada sistem penyewaan berbasis web, menggantikan manual dengan Laravel 10 untuk framework-nya. Lalu yang kedua ada fitur monitoring admin. Jadi untuk memantau data alat, status sewa, dan riwayat transaksi. Yang ketiga ada SPK dengan metode EDAS. Ini untuk menentukan alat outdoor apa yang paling banyak disewa. Lalu untuk pengembangan kali ini kita menggunakan metode Scrum untuk pengembangan bertahap, terorganisasi, dan fleksibel. Lalu ada stakeholder yang terlibat. Untuk kali ini stakeholder yang terlibat adalah pihak yang terlibat dalam penggunaan dan pengelolaan sistem, ada pemilik atau owner untuk mengambil keputusan utama, memantau laporan dan performa. Lalu ada admin. Admin ini untuk mengelola data, alat transaksi, penyewa, dan monitoring sistem. Lalu ada penyewa itu sendiri, ada untuk melakukan pemesanan atau penyewaan pada website alat outdoor melalui sistem. Lalu ada developer untuk merancang dan membangun dan memelihara sistem yang sudah dibuat. Lalu ada arsitektur sistem dan teknologi. Untuk development ini kita menggunakan bahasa PHP atau Laravel 10 dan bahasa ada HTML dan CSS dan JavaScript untuk sebagai stylingnya, dan untuk kode editornya kita menggunakan Visual Studio Code. Lalu ada server ini kita menggunakan Laragon, Apache untuk web servernya, dan PHP untuk prosesornya. Lalu untuk database kita menggunakan PHP MyAdmin dan MySQL dan 9 tabel utama yang ada pada database tersebut. Lalu untuk user interface kita menggunakan browser, menggunakan desktop, lalu admin dashboard dan user portal. Lalu ada tools pendukung yang kita pakai, yaitu Figma untuk mockup awal sebelum kita implementasi website aslinya. Lalu ada Laragon untuk developer servernya, lalu ada PHP MyAdmin yang tadi untuk database-nya, lalu Visual Studio Code untuk editor kodenya, lalu ada Trello untuk manajemen, pembagian tugas, dan waktu yang diselesaikan atau deadline-nya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, untuk diagram sistemnya, sepertinya kita akan lihat di laporan supaya lebih jelas. Oke, yang pertama itu ada use case diagram. Use case diagram itu adalah salah satu bagian dari Unfield Modeling Language atau UML yang berfungsi untuk memodelkan fungsionalitas sistem dari sudut pandang pengguna eksternal. Sebelum lanjut ke pembahasan use case, di sini saya akan menjelaskan beberapa simbol yang ada di use case, yaitu ada stick atau figur, atau biasa kita sebut aktor, yaitu adalah pengguna atau entitas luar yang
berinteraksi dengan sistem. Contohnya admin dan user, admin dan member. Selanjutnya itu ada ellipse atau use case-nya, yaitu adalah representasi fungsi atau fitur yang dapat dilakukan dalam sistem. Contohnya login, tambah produk, dan cetak laporan. Dan kotak persegi panjang itu namanya boundary, kotak pembatas yang menggambarkan ruang lingkup sistem. Semua use case berada di dalam boundary. Nah, dari sisi user sendiri, use case yang bisa dia lakukan itu adalah melakukan login dan upload, dan melakukan pemesanan. Kalau dari sisi admin, dia bisa mengubah status pemesanan, menambah produk, dan mengupdate detail produk serta melakukan SPK. Oh iya, satu lagi ada yang ketinggalan, yaitu ada garis putus-putus, itu adalah include use case. Dia itu wajib memanggil use case lain, contohnya tambah produk atau wajib include login. Jadinya include itu dipakai kalau dalam suatu kondisi bersamaan, dalam suatu kondisi user melakukan kondisi yang sama seperti itu. Selanjutnya saya akan menjelaskan activity. Activity. Baik, untuk activity diagram akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih Sultan. Kali ini saya akan menjelaskan activity diagram. Jadi activity diagram itu salah satu diagram dalam UML yang digunakan untuk memvisualisasikan alur kerja atau workflow. Sebelum itu saya akan menjelaskan simbol-simbol yang ada di activity diagram. Jadi jika kalian lihat yang di atas ini adalah namanya initial, yaitu titik awal untuk memulai suatu aktivitas. Lalu yang di bawah ini, yang kotak memundar, ini namanya activity. Itu untuk menandakan sebuah aktivitasnya. Lalu jika kalian lihat lagi simbol yang segitiga ini namanya decision. Jadi itu untuk pilihan untuk pengambilan keputusan. Lalu, dan yang paling bawah ini namanya adalah dependensi. Ini titik akhir. Jika tadi adalah titik awal untuk memulai start, lalu akan diakhiri untuk mengakhiri aktivitasnya. Lalu saya akan menjelaskan dari awal. Jadi ini adalah activity diagram yang berjalan atau yang masih manual di dalam Outdoor Matador. Jadi pertama, Star ini akan memulai dari Instagram atau platform sosmed media yang dipunyai oleh Outdoor Matador. Lalu di dalam Instagram tersebut ada sebuah bio yang akan dilempar untuk mengirim WhatsApp untuk menanyakan kepada admin. Lalu ketika sudah mengechat admin, admin akan menerima pesanan yang sudah dikirim oleh user. Lalu admin akan mengirim sebuah form yang akan diisi oleh user, yaitu seperti detail alat, tanggal, dan jamnya. Lalu si user akan mengisi form tersebut. Lalu ketika sudah mengirim, maka aktivitas lanjut ke pengecekan kesertian alat untuk adminnya. Di sini ada decision, yaitu pengambilan keputusan. Ketika alat ini tersedia, maka harus confirm dan info minta DP 50%. Tapi jika alatnya tidak tersedia, maka user harus mengirim ulang form dan alat yang tersedia saja. Lalu ketika ini sudah di DP 50%, maka user harus bayar DP 50% kepada rekening admin, lalu kirim bukti fotonya, lalu di sini admin harus verifikasi terlebih dahulu pembuktian yang sudah dikirim, bukti transfernya. Lalu di sini ada decision lagi. Ketika bukti itu sudah benar dan sudah masuk ke rekening, maka akan disiapkan alatnya. Tapi jika tidak, si user harus mengirim bukti lagi dan transfer yang benar. Lalu ketika sudah disiapkan alatnya, lalu user bisa datang dan ambil alat. Lalu ketika sudah datang, dia harus menyerahkan jaminan, yaitu berupa KTP, SIM, maupun kartu pelajar. Lalu jika sudah, jaminan harus disimpan oleh admin
Lalu alatnya akan diserahkan dan menerima alat untuk usernya. Ini adalah sistem yang sedang berjalan sebelum kita melakukan pembuatan website pada Automatador. Dan ini adalah si activity diagram usulan yang akan kita gunakan untuk website tersebut. Ini untuk activity diagram usulan untuk login. Ini untuk activity diagram usulan penyewa produk. Ini yang tadi activity yang akan dilakukan oleh user. Dan ini sudah masuk untuk activity diagram yang akan dilakukan oleh admin. Ini untuk mengubah status pesanan si user. Lalu di sini untuk menambah produk bagi admin juga. Lalu ada activity diagram usulan untuk mengupdate detail pesanan. Ini activity diagram untuk sistem penunjang keputusan. Karena di website kali ini kita ada fitur untuk SPK untuk penunjang keputusan. Ini dilakukan oleh admin juga, lalu akan masuk ke dalam UML sequence yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, baik, terima kasih. Selanjutnya itu ada sequence diagram login menggambarkan alur interaksi antar objek dalam proses autentikasi pada sistem informasi penyewaan alat outdoor Matador berbasis web. Diagram ini melibatkan 4 objek yaitu user, halaman login sistem, dan halaman beranda. Alur proses sequence diagram login selengkapnya dapat dilihat pada gambar ini. Sebelum lanjut ke pembahasan sequence-nya, saya ingin menjelaskan beberapa simbol yang ada di dalam sequence. Yang pertama itu ada stick atau stickman, yaitu ada aktor, dia ada pengguna atau entitas luar yang memulai interaksi dalam sequence. Dan kotak atau garis putus-putus itu namanya lifeline, garis hidup objek selama sequence berlangsung. Yang lingkaran berderi itu, dia adalah representasi dari user interface, yang sebelahnya itu sistem, dia adalah kontrol, dia itu adalah representasi dari logika atau proses yang mengatur aluran. Dan yang halaman beranda itu dia sama seperti halaman login, yaitu adalah representasi dari user interface. Dan yang bagian kotak sudut ini, yang ALT itu adalah fragment atau blok kondisi atau perulangan. Contohnya yang ALT ini, seperti if atau else. Oke, untuk penjelasannya di sini, user menginput login data di halaman login. Selanjutnya, dari halaman login, sistem akan memvalidasi loginnya. Jika benar, dia akan menampilkan halaman beranda. Dan jika salah, atau password atau tidak valid, ID atau password tidak valid, sistem akan mengembalikan ke halaman login. Untuk di bawahnya juga sama gambaran sequence-nya. Ini untuk pemesanan user, dan di sini lebih banyak ada 2 aktor dan beberapa boundary dan controller. Untuk yang di bawahnya lagi, dia ada sequence untuk admin menambah produk. Di sini cuma ada 1 aktor yaitu admin, dan di sebelahnya itu ada boundary, dan sebelahnya lagi ada controller. Ada kontrol. Oke, selanjutnya ERD yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, lanjut ERD. Entity Relationship Diagram atau ERD adalah model konseptual yang digunakan untuk menggambar struktur logis dari sebuah basis data serta hubungan antara elemen di dalamnya. Oke, sini satu user memiliki satu penyewa. Satu user membuat banyak pesanan. Dari satu pesanan memiliki satu pembayaran. Satu satu pesanan berisi banyak detail pesanan. Satu user memiliki satu keranjang. Satu keranjang berisi banyak item keranjang. Satu produk berisi banyak item keranjang. Terakhir, satu produk memiliki banyak kategori. Lanjut dengan teman saya. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang LRS. LRS ini adalah merupakan representasi teknis yang menggambarkan struktur tipe kode pada tabel-tabel yang terbentuk dari relasi antar entitas dalam basis data. Jadi intinya LRS itu adalah representasi gambar dari ERD.
Jika tadi ERD berbentuk entity-entity, maka kita akan representasikan lebih lanjut dengan tabel-tabel seperti apa nanti data tersebut akan tersimpan. Lalu ini ada spesifikasi file yang ada di database kami. Ada nama file itu ada user, dan akronim ini adalah user MIAD. MIAD ini adalah sebuah file yang ada di MySQL untuk menyimpan, dan fungsinya ini untuk menyimpan data pengguna sistem, ada admin dan user. Ini tipe filenya lagu organisasi file index sequential, akses file random, medianya kita menggunakan hard disk, lalu panjang liquidnya ada 1320 karakter. Ini adalah untuk kunci filter dan software MySQL. Ini adalah tabel yang ada pada database kami. Dan ini adalah untuk kategori. Lalu selanjutnya ini ada untuk produk, tabelnya seperti ini. Dan ini untuk perangannya dari primary key-nya, di foreign key-nya. Ini untuk unique. Dan ini adalah sebuah kondisi aktif atau nonaktif. Lalu ini file keranjang, ada item keranjang, file pesanan, ini untuk detail pesanan, ini untuk penyewa, ini untuk pembayaran, dan lanjut ini adalah struktur kode. Mungkin akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, yang pertama di sini ada struktur kode untuk user, yaitu ada ADM. ADM itu adalah inisial dari admin, dan 01 itu adalah nomor urut dari registrasi adminnya. Dan selanjutnya di bawahnya itu ada struktur kode dari customer. Choose itu adalah tadi seperti inisial kata customer, dan 001 itu adalah nomor urut registrasinya. Yang kedua untuk struktur kode barang, TDN itu adalah TDN 3 itu adalah inisial nama produknya. Selanjutnya untuk struktur kode pemesanan, INV itu adalah jenis dokumennya, yang YMDT itu adalah waktu pemesanannya, year, month, date, time. Dan 001 adalah nomor unik per transaksinya. Oke, sepertinya kita akan lanjut ke PPT-nya. Dan selanjutnya itu ada SPK metode EDAS. Di dalam website yang kita buat, di situ juga ada metode EDAS-nya, yaitu adalah evaluation based of distance from average solution. Untuk step pertama dari metode EDAS itu adalah AVI, average solution, menghitung rata-rata setiap kriteria dan seluruh alternatif. Yang kedua PDA dan NDA, jarak positif dan negatif. Tiap alternatif dari rata-rata. Yang ketiga itu ada SP dan SN, weight sum dari PDA dan NDA per alternatif. Yang keempat itu NSP dan NSN, normalisasi SP dan SN ke rentan 0,1. Yang terakhir itu ada AS atau operational score. Itu adalah ranking atau rankingan akhir. Dilihat dari situ. Yang selanjutnya ada metode pengembangan. Di sini kita menggunakan metode Scrum. Yang pertama itu ada produk backlog, yaitu identifikasi dan prioritas seluruh fitur atau fitur seperti login, kelola data alat, transaksi, monitoring, dan SWK. Selanjutnya ada sprint planning, yaitu rencanakan sprint 1 dan 2, sprint 1 sampai 2 minggu, tetapkan sprint backlog dan target per siklus. Yang ketiga ada sprint atau dev, bangun fitur bertahap, UI, database, logika bisnis, dan integrasi antar komponen. Yang keempat daily scrum, evaluasi harian, relo, pantau progres, dan identifikasi hambatan. Yang kelima, sprint review, evaluasi fitur akhir sprint, perbaiki kekurangan, siap sprint berikutnya. Selanjutnya, ada fitur utama sistemnya. Yang pertama di autentifikasi, yaitu ada login admin dan user, role based access, dan proteksi halaman admin. Yang kedua ada kelola produk,
bisa tambah, edit dan hapus alat, bisa ubah status aktif dan nonaktif, dan kategori dan stok. Yang ketiga ada penyewaan, ada keranjang sewa, checkout dan form data diri, dan upload bukti pembayaran. Dari sisi monitoring, admin bisa melihat riwayat transaksi, dan ada dashboard admin juga. Untuk metode EDAS, kita bisa mengupload data Excel, hitung ranking otomatis, dan grafik hasil akhir. Dan terakhir ada pembayaran, hanya bisa transfer ke rekening pemilik dan verifikasi oleh admin dan status pending atau lunas. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, baik. Terima kasih. Untuk selanjutnya, hasil pengujian black box testing. Di sini modul diuji ada 5. Test case validnya 100%, skenario pengujian 79. Rekap hasil pengujian per modul. Login, total skenario-nya 9, sesuai harapan 9, statusnya valid. Penyewaan, total skenario 18, sesuai harapannya 18, statusnya valid. Tambah produk, total skenario-nya 21, sesuai harapannya 21, statusnya valid. Update produk, total skenario-nya 24, sesuai harapannya 24, statusnya valid. SPK EDAS, total skenario 7, sesuai harapannya 7, statusnya valid. Lanjut. Kendala dan solusi. Kendalanya kita sulit memetakan alur bisnis manual seperti WhatsApp dan Excel. Solusinya observasi dan wawancara langsung, susun activity diagram, berjalan sesuai acuan. Kedua, implementasi EDAS kompleks, AVI, PDA atau NDA, dan normalisasi. Solusinya uji perhitungan perhitungan manual lebih lebih dulu, baru baru integrasikan ke Laravel setelah terverifikasi. Kendala ketiga, bug dan ketidaksesuaian saat integrasi fitur lintas modul. Solusinya pengujian bertahap per modul plus debugging sistem via VS Code dan Laragon. Kendala keempat, keterbatasan waktu FS jadwal khusus jadwal akademik masing-masing anggota. Solusi memanfaatkan daily Scrum di Trello sesuaikan kembali prioritas sprint backlog. Lanjut, pembagian tugas tim di sini Rifnal Dwika Ramadan sebagai ketua, dia berperan programmer utama, database designer, back-end developer. Dua ada Sultan Rafli Tobari, dia mengerjakan UI dan UX designer, pengelolaan data EDAS, penyusun laporan. Dan terakhir, saya sendiri Aditya Rahmadani, merancang IRD dan penyusunan laporan SPK. Lanjut, kesimpulan dan saran. Untuk kesimpulan, sistem berhasil gantikan proses manual WhatsApp dan Excel. Fitur monitoring admin berjalan real-time dan berstruktur. 3. SPK EDAS hasil ranking alat paling sering disewa. 4. Scrum plus Trello mendukung pengembangan bertahap. 5. Semua skenario black box testing berstatus valid. Pengembangan lanjutan, integrasi payment gateway, Mitrans atau Sendit, aplikasi mobile, Flutter, dan React Native. Ketiga, notifikasi otomatis via email atau WhatsApp, API. Keempat, laporan dan analitik lebih komprehensif. Terakhir, tambah kriteria dan kombinasi metode SPK. Terima kasih Adit. Jadi ini adalah tampilan awal ketika user memasuki website yang sudah kami buat. Jadi di awal-awal ini ketika Anda memasuki website kami, user bisa melihat terlebih dahulu produknya tanpa harus login. Ini adalah tampilan produknya. Tetapi ketika user ingin memilih sebuah produk,
dia harus melakukan login atau daftar terlebih dahulu. Oke, ini adalah tampilannya. Dia tidak bisa memesan sebuah produk, tapi harus melakukan login atau daftar terlebih dahulu. Ini untuk melakukan daftar dan ini untuk melakukan login. Karena kita akan mengambil sebagai contoh login. Di sini kita sudah mempunyai akun. Ini juga bisa melakukan login menggunakan akun Google. Ketika sudah, kita langsung loginkan saja. Oke, ini tampilan ketika Anda sudah memasuki akun. Di sini akan tertera username-nya apa dan di foto profilnya. Dan di sini terdapat beberapa menu. Ada produk. Produk ini untuk melihat produk-produknya. Jadi di dalam website kami terdapat dua kategori, yaitu pribadi, alat-alat pribadi, dan alat-alat kelompok. Alat-alat pribadi itu salah satu contohnya seperti baseline quick dryer, jaket Miller, trekking pole, sepatu. Kalau kelompok itu seperti tenda, lampu tenda. Di sini kita akan mencoba menyewa sebuah produk. Kita ingin menyewa trekking pole. Dan ini tanggal berapa kita menyewa. Hari ini misalnya sampai tanggal misalnya sehari. Dan jumlahnya berapa? Kita coba jumlah 2. Dan ini akan menambah ke keranjang yang kita punya. Lalu ketika kita ingin menambah lagi, kita bisa mencari lagi produknya apa. Kita ambil contoh di sini meja lipat, kelompok, tanggalnya sama, tanggal 13 sampai tanggal 14 juga. Ini cuma satu. Lalu akan masuk ke keranjang juga. Lalu ketika kita sudah yakin akan produk yang sudah kita pilih, kita bisa lanjut checkout. Dan di sini akan diminta data penyewa seperti nama, nomor HP, dan kartu pelajar. Untuk nama, nomor HP ini harus diisi dan alamat harus diisi. Dan jaminan juga, kita bisa memilih mau KTP, SIM, atau kartu pelajar. Dan ini catatan atau ingin mengambil kapan bisa diterterakan di sini. Lalu di sini kita bisa memilih metode pembayaran. Di sini ada transfer manual atau bayar langsung di tempat atau cash. Di sini kita coba transfer manual. Kalau yang form ini opsional, bisa dikosongkan. Lalu kita bisa buat pesanan. Lalu di sini ada notifikasi checkout berhasil dibuat. Lalu di sini diminta untuk mentransfer manual dengan nomor rekening yang sudah tertera. Kita bisa kirim berupa gambar. Kita coba yang salah, buat bukti. Nah, di sini bukti pembayaran sudah diupload. Dan di sini kita bisa melihat pesanan atau riwayat pesanan yang telah kita pernah buat. Inilah riwayat yang tadi baru kita buat, dan inilah riwayat-riwayat sebelumnya yang pernah kita buat. Nah, di dalam user ini juga kita bisa melakukan chatting langsung dengan admin menggunakan WhatsApp. Lalu di sini juga ada alamat langsung menuju Google Maps. Mungkin selanjutnya bagian admin akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, baik.
Kita langsung aja chat login. Kita ke bagian admin. Oke, masukkan email, password. Nah, di sini sudah masuk ke tampilan admin. Di sini ada dashboard, ada dashboard monitoring. Itu ada total produk ada 23, total pesanan ada 18, pesanan pendingnya ada 7. Oke, langsung masuk ke produk. Nah, di sini kita sebagai admin bisa menambahkan barang, mengedit, atau menghapus produk-produk yang sudah ada. Kita coba oh ya, di sini juga bisa mengubah statusnya. Untuk kita edit. Nah, di sini statusnya masih nonaktif. Coba kita aktifkan. Lalu update produk. Dan di sini juga ada deskripsi-deskripsinya. Nah, di sini sudah sudah terganti statusnya jadi aktif. Lalu ke pesanan. Nah, ini di kelola pesanan, daftar pesanan itu ada kode pesanan yang tadi yang sudah dipesan, dan nama, total, dan status pemesanan. Dan kita lihat aksi, sini aksi detailnya. Di sini untuk verifikasi pembayarannya salah ya, bisa ditolak atau diverifikasi. Karena ini salah, kita cek tolak. Verifikasi pembayaran berhasil disimpan, ada notifikasinya. Terus informasi pesanan, kita ubah status pembayarannya ditolak dan ubah statusnya dibatalkan. Simpan status. Oke, sudah ada notifikasinya. Kita lanjut ke SPK dan grafis. Boleh dilanjut dengan rekan saya. Baik, yang selanjutnya itu ada pilihan untuk penunjang keputusan. Karena di sini kita menggunakan metode EDES, kita upload dulu file mentahnya itu yang sudah ada. Pertama kita pilih file. Jika sudah, kita mulai menghitung data mentahnya. Oke, di sini step pertamanya itu sistem akan menentukan bobot dan kriteria dari masing-masing kolom yang ada tadi di data mentahnya. Apakah dia termasuk cost atau benefit. Yang selanjutnya, kita next, yaitu menghitung alternatif dan kriterianya, dijadikan skala Likert jadi metrik keputusan dari 1 sampai 5. Selanjutnya, itu kita menentukan nilai API rata-rata dari masing-masing kriteria. Dan selanjutnya, menentukan nilai positif atau PDA dan nilai negatif dari NDA-nya dari masing-masing alternatif yang sudah ada. Selanjutnya, kita menjumlahkan nilai terbobot SP dan SN dari PDA yang sebelumnya tadi dan NDA-nya dari macam berbagai macam alternatif. Yang selanjutnya adalah normalisasi nilai NSP dan NSN dari yang tadi SPSN dari berbagai macam alternatif.
Selanjutnya, kita menghitung skor akhir atau AS dari macam-macam alternatif dan di sini bisa dilihat nilai akhir atau AS ya. Sebelah kanan itu adalah nilai paling tertinggi ada di bantal tiup dan paling terendah itu ada di tenda kap 4. Yang selanjutnya, di sini kita ada visualisasinya juga, ada chartnya. Barang yang paling banyak disewa itu barang apa? Yang di sini paling banyak itu adalah bantal tiup dan yang paling rendah itu adalah tenda kap 4. Dan yang selanjutnya kita bisa mengimport data Excel kita yang ada di web ini, data-data pemesanan bisa kita import juga. Terus setelah diimport, kita bakal mendapatkan data pesanan dalam atau rekapan dari bulan-bulan sebelumnya atau ya bulan-bulan sebelumnya. Nah, oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih rekan-rekan sekalian. Jadi ini adalah tampilan admin dan user yang ada di project kali ini, yaitu dari mitra kami Outer Matador. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan dalam presentasi kali ini, yaitu tentang sistem informasi penyewaan outdoor berbasis web untuk mendukung pengambilan keputusan Outdoor Matador. Saya Rifnaldi Ramadan dan rekan saya ada Adit dan Sultan. Izin pamit diri. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.